Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yuzhirahu ala dinihi kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Raditu billahi robba abil islami dina Nabi Muhammadin nabiyya wa rasulullah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Para pemirsa yang budiman, lagi bahagia, yang saya hormati, izinkanlah saya mengupas ceramah pada kali ini dengan mengambil topik atau tema teka-teki dibalik teka-teki dibalik malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Kita sama mengetahui bahwasanya hari ini merupakan tanggal 16 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Artinya nanti malam merupakan malam 17 Ramadan tahun 1441 Hijriah. Diketahui bersama bahwasanya pada malam 17 Ramadan oleh para ulama menyepakati bahasanya malam itu merupakan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Mengapa? Pada malam itu merupakan kali pertama Nabi mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala melalui malaikat Jibril. Dan kali itu juga merupakan tonggak sejarah diangkatnya beliau menjadi Nabi dan Rasul oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Jibril di gua Hira. Nah, itu sesuai dengan firman Allah dalam Al-Qur'an berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar. Wa ma adraka ma Lailatul Qadar. Lailatul Qadri khairun min alfi syahrin. Tanazzalul malaikatu ruhu fiha bi'izni rabbihim min kulli amrin salam. Hi hatta matla'il fajr. Artinya, sesungguhnya malam kemuliaan. Malam kemuliaan itu, apakah malam kemuliaan itu? Malam kemuliaan itu adalah lebih baik daripada 1000 bulan. Dan pada malam itu turunlah
malaikat dan malaikat Jibril yang isi Tuhannya untuk mengatasi segala urusan hingga dan selamatlah malam itu sampai fajar atau sampai subuh. Nah, sebagai umat Islam tentu saja sudah sepatutnya untuk meyakini bahwasanya ada yang dinamakan malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Karena hal itu merupakan keimanan dan keislaman kita. Tanpa meyakini hal itu, rasa-rasanya akidah keislaman kita belum dianggap sempurna. Nah, berbicara malam Lailatul Qadar atau malam kemuliaan, itu sungguh sangat panjang ceritanya dan berliku-liku uraiannya. Mengapa demikian? Dikatakan bahwasanya malam Lailatul Qadar itu oleh sebagian ulama meyakini bahwasanya malam Lailatul Qadar itu ada pada setiap tahun. Jadi bukan hanya pada saat Nabiullah Muhammad SAW diangkat menjadi rasul bertepatan dengan 17 Ramadan. Namun di sisi lain oleh ulama juga mengatakan bahwasanya okelah, memang benar malam kemuliaan itu ada pada setiap Ramadan. Namun waktu-waktunya adalah di malam-malam ganjil pada 10 terakhir di bulan Ramadan. Malam-malam ganjil yang mana itu? Itu malam ke 21, 23, 25, 27, dan 29. Nah, di balik semua kita tentu saja sebagai muslim yang awam masih penasaran di malam-malam apakah pada malam-malam ganjil itu ada yang namanya malam kemuliaan atau Lailatul Qadar. Karena siapa tahu ada pada malam ke-21 atau ke malam ke-23 atau di malam ke-25 atau di malam ke-27 dan di malam ke-29. Nah, untuk maksud tersebut, karena ini merupakan rahasia Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka oleh ulama menganjurkan kepada umat Islam agar senantiasa menunggu
malam kemuliaan dimaksud dengan cara banyak beribadah pada malam ke-10 terakhir di bulan Ramadan. Kenapa? Nabiullah Muhammad SAW telah mencontohkan bahasanya di malam 10 malam terakhir itu Nabiullah Muhammad SAW menguatkan ikat pinggang atau jubahnya demi untuk tancap gas melaksanakan ibadah yang maksimal. Jadi Nabiullah Muhammad SAW yang begitu sudah dijamin masuk surga, rupanya beliau tetap rajin, bahkan sangat rajin untuk melaksanakan ibadah terutama pada malam-malam terakhir di bulan Ramadan. Apalagi kita sebagai umatnya yang belum ada jaminan untuk masuk surga. Nah, yang menjadi masalah di sini adalah apakah tanda-tanda akan munculnya malam kemuliaan dimaksud oleh para ulama telah menjelaskan bahasanya tanda-tanda kedatangan malam kemuliaan itu seperti pada harinya atau pada siang harinya matahari bersinar namun tidak terik rasanya, melainkan sejuk. Berikutnya ada mendung namun tidak turun hujan. Lalu ada keheningan pada orang-orang yang memang dari awal sudah bertekad untuk melaksanakan ibadah secara maksimal di bulan Ramadan. Nah, untuk maksud tersebut, ya kita sebagai umat Islam tentu saja berharap-harap cemas menunggu kedatangan malam kemuliaan dimaksud. Dan ya kita bisalah naksir-naksir tanda yang dimaksud tadi selama ya paling tidak di 10 malam terakhir. Tapi ingat, ibadah yang dimaksimalkan bukan dengan yang lain seperti main game, main jet-jet, main domino, main kartu lainnya, bukan itu, lain ke ibadah. Nah, adapun
hikmah di balik malam kemuliaan itu, konon kabarnya bagi mereka yang kebetulan mendapatkan malam kemuliaan atau itu kadar dimaksud, itu seluruh doanya akan dikabulkan oleh Allah pada malam itu. Siapa yang tidak mau kalau seluruh atau semua doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan main. Nah, hanya saja yang kita belum paham adalah bentuk-bentuk atau wujud dari malam kemuliaan dimaksud. Karena beberapa ulama mengatakan bahwasanya malam kemuliaan itu berupa cahaya. Ya, mungkin saja kita sepakat dengan pendapat ulama dimaksud. Kenapa? Yang turun pada malam itu adalah malaikat Jibril dan para malaikat lainnya yang diutus oleh Allah Subhanahu wa taala mengerumuni bumi ini. Tentu saja dengan urusan masing-masing. Urusan masing-masing dimaksud seperti mereka mencatat umur manusia untuk kedepannya dan mencatat orang-orang yang akan meninggal dunia pada tahun itu, termasuk pula mencatat pembagian rezekinya, menentukan rezeki masing-masing bagi manusia. Nah, untuk itulah para umat Islam diharapkan untuk bisa melakukan ibadah yang maksimal, minimal di 10 malam terakhir di bulan Ramadan, agar kita bisa memperoleh malam kemuliaan dimaksud, ataupun tidak mendapat berkah dari Ramadan yang kita sementara jalani. Bukankah Nabiullah Muhammad SAW bersabda, "Man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma qaddamat min zambi." Yang artinya, barang siapa yang beribadah karena iman dan takwa karena Allah, maka di bulan Ramadan maka akan diampuni seluruh dosanya yang terdahulu. Oleh karena itu, sungguh sangat terlalu bila mana masih ada
umat Islam yang tidak menggunakan kesempatan di dalam bulan Ramadan untuk beribadah semaksimal mungkin, minimal di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Karena apa? Tidak ada jaminan bagi kita untuk bertemu lagi pada Ramadan tahun berikutnya. Ataupun kalau kita masih hidup, apa kita sehat? Apa kita mampu untuk melaksanakan ibadah-ibadah di bulan Ramadan berikutnya? Nah, intinya bulan ataukah malam kemuliaan itu pasti ada, dan umat Islam harus meyakini keberadaannya. Dan malam kemuliaan itu hadir pada malam-malam ganjil di 10 malam terakhir di bulan Ramadan. Dan sungguh sangatlah berbahagia bila mana ada di antara kita yang mendapatkan malam kemuliaan maksud. Ayo kita beramai-ramai mengisi sisa waktu yang ada ini untuk beribadah secara maksimal lillahi ta'ala. Demikianlah ceramah yang saya bawakan pada kesempatan ini. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Kalaupun ada benarnya itu semata-mata dari Allah Subhanahu wa taala. Kalaupun ada yang salah atau keliru, itu karena dari saya pribadi sebagai manusia biasa yang luput dari dosa dan kesalahan. Jahiri billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.